wabarakatuh. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan Waalaikumsalam memulai warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak, kita akan memulai sesi wawancara interview standar. Saya akan memperkenalkan diri saya dulu sebelum kita berbincang-bincang lebih dalam. Nama saya Hapriwan Najemi. Saya yang akan memandu Bapak dalam sesi wawancara atau interview ini. Oke, sebelum kita wawancara atau interview supaya lebih dekat dan lebih akrab, coba Bapak perkenalkan dulu nama Bapak, instansi, usia, dan kira-kira sudah berapa lama Bapak mengajar. Silakan kepada Bapak. Baik, Pak Jemi, atas bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Agus Sujoko. Pada saat ini usia saya sudah 46 tahun, Pak Jemi. Instansi bekerja saya adalah saat ini di SMA Negeri 1 Padang Tualang. Sampai dengan saat ini saya sudah mengajar itu lebih kurang 21 tahun. Tapi selama 21 tahun ini bukan hanya di SMA Negeri Padang Tualang, Pak. Sudah ada sekitar 3 sekolah yang pernah saya singgahi. Itu tahun 99, tahun 2000, itu saya di SMA Negeri 1 Bandar, Kabupaten Simalungun. Kemudian tahun 2006 saya mutasi ke SMA Negeri 1 Selesai, Kabupaten Langkat. Dan di tahun 2014 saya mutasi ke SMA Negeri 1 Padang Tualang. Itu mungkin Bapak perkenalan singkat saya pada kesempatan ini. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih kepada Bapak Agus. Kita bincang sedikit, Pak. Bagaimana menurut Bapak peran kita sebagai guru dalam mendorong transformasi pendidikan Indonesia saat ini, Pak? Dari hal-hal yang bisa kita buat dulu, Pak, yang kecil-kecil. Menurut Bapak gimana? Transformasi pendidikan ini kan bermula dari pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara ya Pak ya, yang mengusung konsep pendidikannya. Jadi transformasi pendidikan ini merupakan proses daripada bentuk merdeka belajar yang sudah dicanangkan oleh Bapak Menteri, Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Nadiem Makarim. Jadi bentuk yang kecil dari skup pendidikan, bagaimana bentuk merdeka belajar itu adalah bagaimana mendesain sebuah pembelajaran itu yang berpusat kepada siswa, Bapak. Jadi siswa sebagai pusat pembelajaran, kemudian bentuk merdeka belajarnya itu segala sesuatu itu diserahkan kepada siswa. Tapi dengan tidak membebaskan seluruhnya kepada siswa, tetap dalam pantauan guru. Itu Pak. Oke, jadi menurut Bapak itu merdeka belajar itu pembelajaran yang berbasis pada siswa ya Pak? Jadi kalau kita alihkan praktik-praktik baik kita kepada hal-hal yang kecil, kira-kira menurut Bapak dengan mata pelajaran yang Bapak ampu, misalnya Bapak fisika, kira-kira contoh konkretnya itu seperti apa Pak dalam mengajar? Misalnya apakah penerapan media atau bagaimana? Bagaimana menurut Bapak yang efektif dan efisien gitu Pak? Baik Bapak, jadi saya itu kan di kelas mengajarkan mata pelajaran fisika ya Pak ya. Jadi dari satu kelas itu kan banyak murid kita, ada sebanyak 36 orang siswa. Jadi dari 36 orang siswa itu kan tidak semuanya itu suka dengan mata pelajaran fisika. Kalau dipresentasikan itu rata-rata paling banter
6 sampai 10 orang itu sudah sangat luar biasa kalau hobi dengan fisika. Yang lainnya tidak. Jadi bagaimana dalam mengajarkan fisika ini supaya anak-anak itu eh, bisa ikut dengan prinsip Merdeka Belajar yang saya ajarkan dengan sistem yang kita gunakan pada saat ini. Jadi yang saya lakukan di kelas itu adalah dengan ya setiap sebelum pembelajaran itu memang kita petakan dulu, Pak. Mana anak-anak yang suka, kemudian mana anak-anak yang mana anak-anak itu yang memang minatnya kurang lah responsnya dengan pelajaran fisika. Tapi kan tidak harus mereka karena tidak suka dengan pelajaran mereka fisika, mereka itu tidak ikut dengan mata pelajaran kita, tetap ikut. Cuman saja metodenya itu tidak kita samakan dengan yang yang rekan-rekan yang lainnya. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Pak. Jadi kan gini Pak, kalau dulu di zaman saya sekolah itu fisika, kimia, matematika itu adalah momok bagi siswa gitu kan. Jadi belum belajar aja siswa udah dengar namanya fisika, kimia, wah itu udah pusing duluan gitu loh. Nah, jadi gimana kiat-kiat Bapak itu supaya siswa itu tadi tertarik ataupun punya minat terhadap fisika tadi Pak? Ya, sebenarnya itu adalah sebuah pandangan yang apa ya sama anak-anak. Katanya fisika itu sebagai momok, tidak suka begini. Sebenarnya itu bergantung kepada kita yang membawakan mata pelajaran fisika itu. Jadi biasa kalau saya mengajar mata pelajaran fisika itu, pelajaran fisika itu kan terkait dengan kenyataan kita, kehidupan kita sehari-hari. Jadi biasanya saya dalam mengajarkan fisika itu kepada anak-anak itu berangkat dari pengalaman hidupnya sehari-hari. Misalkan, kamu ke sekolah naik apa, Nak? Naik sepeda motor. Coba kamu perhatikan berapa lama kamu sampai ke sekolah. Berapa jarak dari rumah kamu ke sekolah? Berapa lama waktu misalkan? Dia menjawab, saya 10 menit Pak sampai ke sekolah. Kemudian berapa jauh dari rumah ke sekolah? Oh, jarak dari rumah saya ke sekolah itu sekitar 2 kilometer Pak. Jadi kalau 2 kilometer itu kita ubah ke dalam satuan meter itu berapa meter? Nah, nanti dia akan menjawab 2000 meter Pak. Tadi berapa lama sampai ke sekolah? 10 menit. Jadi kalau 10 menit itu dikonversikan ke dalam satuan detik, berapa detik dia Pak? Berapa detik dia Nak? Jadi di situ langsung kita bawa ke dalam kehidupan sehari-hari, kenyataan yang dia. Jadi di situ bisa kita lihat anak-anak itu memang, oh rupanya fisika itu nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita sampaikan dari kamu itu mau tidur sampai dengan kamu bangun tidur, itu fisika selalu kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi itu cara yang saya lakukan. Kemudian yang kedua, dalam pembelajaran fisika itu yang nyata, yang membuat yang abstrak menjadi nyata. Misalkan kita itu mau belajar tentang kecepatan, itu kan abstrak. Gimana sih abstraknya itu? Nggak nampak kecepatan itu. Tapi kita mau membuat dia itu dalam menjadi angka misalkan 5 meter per sekon. Bagaimana cara menentukan 5 meter per sekonnya itu dengan cara pengalaman yang sehari-hari tadi. Dari rumah ke sekolah, berapa menit dia bisa berjalan, kita hitung berapa lama, kemudian berapa waktunya. Coba kita hitung sama-sama, berapa kecepatannya, berapa lamakah dia. Nah, nanti setelah ini kamu hitung, coba kamu lihat di jarum speedometer di sepeda motor kamu. Lihat di speedometer kamu itu, berapa itu angka jarum yang bergerak di speedometer. Tapi sebelum itu, nanti kita kenalkan dulu ke anak-anak, speedometer itu yang mana. Di setiap sepeda motor yang masih bagus, akan ada jarum yang bergerak menunjukkan KMH. Jadi KMH itu singkatan dari kilometer per hour, itu kilometer per jam. Jadi seperti itu Pak yang saya lakukan. Kemudian yang ketiga, anak-anak saya sering bawa ke laboratorium, kemudian kita tunjukkan ke alam, sebenarnya fisika itu yang seperti ini. Jadi membuat anak-anak itu menarik, tertarik dengan belajar fisika, seperti itulah saya buat Pak.
Jadi mudah-mudahan nanti yang tadinya mungkin anak-anak itu tidak suka, yang awalnya termomo nggak suka dengan belajar fisika, lama-lama dia akan bergeser menyukai pelajaran fisika. Itu Pak. Oke, terima kasih Pak. Jadi saya sangat mengapresiasi dengan penjelasan Bapak tadi, sangat detail, sangat bagus sekali. Jadi pertanyaan saya selanjutnya begini Pak, yang Bapak buat di sekolah tadi sudah sangat bagus, dan apabila itu tadi diterapkan di sekolah Bapak, itu kemungkinan akan menaikkan posisi kita dalam ranking PISA, dalam artian menaikkan kita dalam ranking PISA untuk menaikkan grade posisi kita, karena kita bangsa Indonesia ini lemah dalam posisi PISA dalam pembelajaran berbasis STEM. Saya lihat Bapak sudah menerapkan pembelajaran berbasis STEM, yaitu sains, teknik, engineer, dan matematik tadi sudah bagus. Jadi dengan penerapan Bapak di kelas tadi, kira-kira apakah teman-teman sesama pelajar fisika di sekolah Bapak itu sudah menerapkan seperti apa yang Bapak terapkan atau belum? Dan kalau memang belum, bagaimana cara Bapak menularkan virus-virus kebaikan yang Bapak buat di kelas Bapak itu kepada rekan-rekan sejawat, baik yang masih muda ataupun yang sudah senior? Silakan Bapak. Baik Bapak, terima kasih. Jadi untuk mengkomunikasikan fisika ini dengan samarkan itu adalah sebuah hal yang harus kita laksanakan. Jadi kita itu biasa tergabung dalam komunitas kita, MGMP, kita kan sering mau duduk bareng bagaimana mengajarkan fisika itu untuk bisa mudah dengan diterima oleh anak-anak. Jadi bagaimana mengkomunikasikan fisika itu supaya mudah dengan anak-anak, itu yang perlu kita rumuskan, diskusikan secara bersama-sama. Jadi sebagai kesimpulan awalnya itu nanti itulah yang akan kita terapkan secara bersama-sama. Jadi itu mungkin cara yang saya buat dengan rekan-rekan saya yang ada di sekolah, yang sama-sama mengajarkan bidang studi fisika. Tapi sebagai kendala utama dalam belajar fisika ini Pak, untuk mudah kita mengkomunikasikan kepada anak-anak, dan anak-anak itu mudah juga untuk belajar fisika, ada memang pelajaran yang harus mengiringinya, yaitu anak-anak itu harus paham matematika. Artinya apa? Dalam belajar fisika ini mudah untuk dikomunikasikan, karena fisika ini abstrak. Dan bagaimana supaya dia nyata, itu dikomunikasikan dengan bahasa matematika. Jadi sekarang kelemahan anak-anak ini sebenarnya dalam bidang matematika itu cukup fatal sekali bagi kami untuk yang mengajarkan fisika. Banyak kendala yang kami hadapi di lapangan untuk mengajarkan fisika ini gara-gara kemampuan matematika anak-anak yang sangat rendah sekali. Jadi kami bingung itu ngajar fisika itu. Kami harus mengajar X kuadrat tambah Y kuadrat dan sebagainya. Tiba-tiba tapi anak-anak itu belajar 1/2 ditambah 1/3 pun nggak bisa menyelesaikannya. Jadi itulah kendala yang sangat sulit kami hadapi di lapangan. Jadi kami sebelum mengajar fisika itu paling tidak 10 menit di awal itu kami harus belajar mengajarkan matematika dulu kepada anak-anak. Itulah mungkin kendala yang kalau kita cakap-cakap, sedang berdiskusi dengan rekan-rekan kerja yang sama-sama MGMP fisika, itu saja kendala yang paling utama. Kemampuan matematika anak-anak itu sangat rendah sekali. Sehingga itu tadi Pak, kendala yang utamanya. Jadi kalau dengan pengalaman yang saya hadapi, itulah Pak, ya kami bincang-bincang dengan rekan-rekan bagaimana mengkomunikasikan fisika itu supaya mudah ke anak-anak, dan fisika itu tidak lagi menjadi momok seperti yang mungkin Pak Jamie, Bapak alami di awal tadi ya Pak. Itu Pak. Ya. Oke Pak, jadi setelah mendengar penjabaran Bapak tadi yang sangat detail tadi, saya sangat menarik dalam artian begini, berarti fisika itu memiliki satu kesatuan dengan pelajaran-pelajaran lain, terutama dengan matematika tadi. Jadi menurut Bapak bagaimana solusi dari Bapak tanpa Bapak meminta kepada pimpinan instansi dari Bapak sendiri, bagaimana solusi untuk mengatasi ada beberapa dari siswa di kelas Bapak yang kurang dalam matematika tadi supaya lebih
dapat lagi ataupun lebih termotivasi lagi untuk belajar fisika. Silakan Bapak. Jadi Pak, terima kasih ya. Jadi dalam hal ini saya sudah banyak melakukan pada siswa-siswa saya yang terdahulu. Jadi itu biasanya saya itu setiap mengajar itu paling sedikit 5 menit di awal pembelajaran saya itu memberikan materi penguatan matematika dulu kepada anak-anak berkaitan dengan nanti mengkomunikasikan fisika itu bagaimana. Untuk menyelesaikannya pasti di awal pembelajaran saya itu ngasih dulu satu konsep matematika untuk memudahkan mereka di dalam belajar fisika. Pengalaman saya Pak, ada murid saya yang sudah lulus dari SMA. Dia kemudian lulus di Politeknik MKRG di salah satu perguruan tinggi jalur Polmed. Mereka matrikulasinya matematika. Artinya apa? Kalau nggak lulus matrikulasi nanti, maka dia yang lulus di Polmed tadi itu bisa digagalkan. Jadi beliau anak itu datang kepada saya bimbing. Di situ yang saya bimbing bukan fisikanya, matematikanya. Jadi saya bimbing dengan belajar matematika selama beberapa lama waktu. Kemudian dia ikut matrikulasi. Pada saat matrikulasi, rupanya materi matematika itulah yang diajarkan oleh dosen-dosennya pada saat matrikulasi. Dan pada saat itu dia lulus matrikulasi, kemudian dia datang kepada saya. Terima kasih Pak. Ternyata apa yang Bapak ajarkan tentang matematika di awal itu Pak yang ditanyakan kepada kami pada saat matrikulasi. Jadi mudah-mudahan dengan bimbingan Bapak bisa saya lulus di jalur Polmed pada saat itu Pak. Itulah mungkin pengalaman saya yang bisa saya ceritakan kenapa seperti yang Bapak sampaikan tadi di awal. Itu Pak. Oke Pak, berarti kita dapat simpulkan memang fisika ini sangat penting. Jadi baik dari memang dulu waktu zaman saya kuliah pun tentang matrikulasi, kalkulus, statistika itu memang suatu pelajaran dasar yang memang harus dikuasai, tidak hanya oleh orang-orang eksak, bahkan non eksak pun harus mempelajari itu. Jadi kita harus memang kuatlah di bidang itu. Jadi literasi pun juga harus mempelajari tentang statistika, karena itu tadi kalau kita nggak belajar statistik, gimana kita mau melihat angka minat baca, angka bagaimana penerapannya gitu. Oke, demikian Pak Agus bincang-bincang kita. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak sempatkan untuk sesi kita hari ini. Oke, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.